perubahan, tergerak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mariati. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kali ini saya akan melakukan praobservasi yaitu beberapa rangkaian coaching supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik yang akan kita lakukan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Siti Ari Batul Husna. Beliau adalah guru kelas 5A. Bu, baik, apa kabarnya hari ini, Bu? Kabar baik, Bu Siska. Oke, maaf mengganggu waktu Ibu ya, Bu ya. Kira-kira kan sebentar lagi saya mau akan observasi di kelas Ibu ya, Bu ya. Dimana nanti pembelajaran ini tujuannya di lokasi supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu sebagai pendidik ya, Bu ya, dimana nantinya akan sangat berperan aktif untuk mengembangkan studi di kita. Sekarang, Bu, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa rangkaian pertanyaan dulu yang mau saya sampaikan, Ibu. Kira-kira Ibu siap, Bu? Apakah ada waktu luang Ibu sebentar, Bu, untuk melakukan pertanyaannya? Ada, Bu Siska. Oke. Kali yang pertama yang mau saya tanyakan, Bu, kira-kira kapan nih, Bu? Kira-kira kelas mana dulu yang mau kita melakukan observasi ini, Bu? Kelas 5A, Bu Sis. Kelas Karena 5A ya, Bu ya? Karena saya megang di kelas 5A. Oh, karena Ibu megang kelas 5. Kira-kira hari, tanggal, dan waktunya kapan ini, Bu? Kalau hari itu hari Kamis, Bu Siska ya. Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Mata pelajaran apa itu, Bu? Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bu Siska. Oke. Kira-kira, Bu, materinya tentang apa itu, Bu, kalau bahasa Indonesia ini, Bu? Kalau bahasa Indonesia ini kebetulan kami membahas tentang bab 3, yaitu ekspresi diri melalui hobi, Bu Sis. Itu tentang materinya ya. Oke, terima kasih. Kira-kira, Bu, tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa, Bu? Untuk kita mau observasi besok, Bu. Tujuannya tentu setelah siswa belajar nanti, diharapkan siswa itu menjadi kreatif ya, Bu, dan berkomitmen dengan pengembangan bakat diri serta tulus dalam menghargai karya orang lain ya, menghargai karya orang lain. Selanjutnya mendalami kisah-kisah yang berprestasi, maksudnya kisah dari cerita yang kita pelajari nanti. Ya, itu masih tentang hobi juga, dan juga tentu siswa bisa menemukan kosakata baru dan juga menambah arti, maksudnya mengerti dengan artinya kosakata baru tadi, dan anak-anak juga diharapkan mampu mengetahui artinya apa gitu yang dari kosakata yang baru tadi gitu. Oke, luar biasa ya, Bu ya. Kira-kira, Bu, apa persiapan yang sudah Ibu lakukan ini untuk kegiatan observasi Ibu besok? Oke. Persiapan pasti sudah ada ya, Bu Siza. Ya, sedikit banyak pasti kita sudah punya persiapan. Yang pertama sekali yaitu kita pasti akan menyiapkan modul ajar, Bu Siska ya. Karena itu adalah pegangan kita ketika kita mengajar di dalam kelas. Yang kedua tentunya nanti apa-apa yang terlibat di dalamnya baru kita akan siapkan. Oke. Kira-kira, Bu, area pengembangan apa nih yang mau Ibu hendak capai dalam kegiatan ini, Bu? Oke, area pengembangan yaitu meningkatkan mutu, Bu Siska ya. Meningkatkan mutu dan proses pembelajaran, yaitu salah satunya anak terlihat aktif dalam proses pembelajaran serta mampu ya, anak tadi mampu mencari kosakata baru di dalam teks yang diberikan oleh guru tadi gitu. Oke. Kira-kira, Bu, strategi apa nih yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bu apakan tadi Bu hendak capai? Oke, kami menggunakan metode dan strategi yaitu ada 3, yaitu presentasi. Ya, kami menggunakan presentasi, siswa nanti ke depan, habis itu nanti ada tanya jawab, habis itu nanti ada diskusi kelompok, Bu Siska ya. Karena anak-anak sudah dibagikan kelompok nanti rencananya gitu kan, dibagikan kelompok menurut gaya belajar mereka. Ada visual, ada audio, ada kinestetik, itu Bu Siska. Berarti kalau penilaian jenjang Ibu masukkan juga berarti dalam kegiatan itu ya, Bu ya, berdasarkan penilaian jenjangnya, Bu ya. Iya. Kira-kira, Bu, media atau bahan alat apa saja yang Ibu gunakan dalam kegiatan ini, Bu? Oke, medianya Bu Siska ya, memang medianya tidak terlalu rumit, tapi saya rasa
itu menarik untuk siswa gitu kan. Jadi nanti ada kotak, di dalam kotak itu nanti saya memasukkan beberapa gulungan kertas. Yang di dalam gulungan kertas itu nanti ada macam-macam cita-cita anak, apa hobi anak-anak, hobinya. Nah, jadi nanti udah saya gulung, nanti kan tadi udah dikelompokkan, bergilir berdasarkan kelompok, mengambil satu kertas, habis itu dia mempraktekkan kira-kira apa hobinya gitu. Jadi terka hobian. Jadi nanti anak-anak yang di depan itu memberi clue tapi tidak bersuara, dengan gerakan aja. Sedangkan kelompok yang lainnya yang ditunjuk menerka kira-kira hobinya itu apa gitu. Gitu ya, nanti berdiri Bu Siska. Luar biasa ya Bu ya. Kira-kira Bu, dalam apa tadi media yang Bu sebutkan tadi kan sehingga anak itu aktif tadi Bu. Kira-kira langkah-langkah pembelajarannya bagaimana Bu? Oke, langkah-langkah pembelajarannya pasti seperti biasa Bu Siska ya. Ada pre, ada whilst, ada post. Di pre itu pasti kita seperti biasa Bu Siska ya, berdoa, habis itu mengambil absen. Sebelum absen pasti kita biasanya juga selalu mengingatkan akan keyakinan kelas kita, karena memang anak-anak sekarang itu luar biasa Bu Siska. Kalau tidak kita sering ingatkan mudah lupa, sedangkan sering kita ingatkan saja mereka lupa, apalagi tidak. Padahal itu keyakinan kelas itu kan kita buat berdasarkan dari apa yang sudah mereka keluarkan gitu kan. Maksudnya apa yang sudah mereka sepakati, yang sudah mereka buat, tentunya mereka juga lah yang hendaknya harus mentaati kan gitu Bu Siska, yang kita harapkan. Dan setelah itu tentu ada menyinggung sedikit materi yang lalu, udah itu tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai, habis itu langkah-langkah pembelajaran kita nanti seperti ini gitu kan, langkah-langkahnya kita sebutkan. Setelah itu baru nanti kita masuk ke inti, yang mana inti tadi kan presentasi tadi, anak-anak saya kasih kotak tadi, di dalamnya ada kertas gulungan, nanti berdasarkan kelompoknya tadi sudah saya kelompokkan, maju ke depan mengambil gulungan tadi, dan dia akan mengekspresikan melalui gerakan tanpa bersuara. Nanti yang lainnya akan menebak kira-kira hobinya apa. Setelah itu bergilir. Setelah bergilir itu nanti ada materinya, yaitu sedotan mimpi. Yang mana dalam cerita sedotan mimpi ini, nanti di dalam teks ini tentu anak-anak kita bisa menambah kosakata baru, dan mereka juga mengetahui apa arti kosakata baru, dan juga nanti anak-anak kita juga bisa membuat kalimat, ya kan, membuat kalimat itu kalimatnya bebas, bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Dan setelah itu anak-anak juga nanti kan akan mengetahui dari hobi dari cerita yang sudah mereka baca itu mereka kerjakan, ada latihannya, ada membuat kalimatnya, dan kita harapkan juga anak-anak juga termotivasi lah dengan cerita itu sedotan mimpi, yang mana cerita sedotan mimpi itu dia seorang penjual cendol yang selalu menemukan pipet ini berserakan. Jadi karena pipet selalu berserakan ini, makanya dikumpulkan dan dicuci, dibersih, dibuatlah kreasi. Dibuat kreasi. Setelah itu pertama orang tidak tertarik karena biasa-biasa aja, tapi lama-lama ada satu orang yang tertarik, di post, akhirnya terkenal gitu, akhirnya pada membeli gitu ceritanya Bu Siska. Luar biasa ya Bu ya, apalagi saya sangat tertarik itu tentang kegiatan sedotan mimpi tadi ya Bu ya. Saya penasaran, tidak sabar lagi mau melihatnya. Kira-kira Bu, pada kegiatan pra observasi ini bagian mana yang mau menjadi fokus perhatian saya saat dilakukan supervisi Bu? Yang ingin menjadi fokus ya Bu Siska, tentu di bagian inti Bu Siska ya. Tapi walaupun demikian Bu Siska, di bagian inti maksudnya tidak mengesampingkan di pre dan post ya. Maksudnya kan karena ketiga alur ini akan memang saling berkaitan. Ketika kita sukses melakukan pre, dan pasti kita akan juga di inti ya. Ketika inti kita sukses, nanti kita harapkan juga di pos ini kan sukses. Walaupun memang kan di pos itu kan kita refleksi, ada kesimpulan, udah itu kita kasih tugas anak gimana. Cuman
Cuman yang bagian inti itu kan bagian utama, begitu Bu Siska. Luar biasa ya Bu ya fokusnya. Berarti pada kegiatan inti pembelajaran yang saya fokus untuk melakukan penilaian ya Bu ya. Oke. Kira-kira Bu, harapan yang Ibu inginkan dari kegiatan supervisi kita nanti apa kira-kira Bu? Harapan saya tentunya Bu Siska bisa menemukan di mana bagian saya yang perlu saya tingkatkan, kan gitu Bu Siska. Mungkin saya bisa perbaiki untuk kedepannya lebih baik, dan untuk anak-anak saya juga mungkin untuk lebih baik gitu Bu Siska. Oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Kira-kira nanti saya masuk di jam berapa Ibu itu nanti? Masuk itu jam setelah istirahat Bu Siska ya, karena hari Kamis itu setiap hari Kamis kami itu agama, pendidikan agama. Jadi setelah agama istirahat baru masuk bahasa Indonesia sampai pulang. Oke, itu Bu ya Siska. Bu. Mudah-mudahan Bu persiapan Ibu untuk kegiatan observasi kita besok berjalan dengan baik, dan saya harapkan Ibu selalu sehat selalu. Karena kalau saya dengar dari cerita Ibu kegiatan langkah-langkah kegiatan Ibu tadi sungguh sangat luar biasa. Saya jadi makin penasaran dengan kegiatan observasi kita besok. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu Atun. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Sis. Oke. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Saya Siska Mareti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Inilah kegiatan dari praobservasi yang dilakukan. Sekian dan terima kasih. Kami guru penggerak angkatan yang siap membawa perubahan, bergerak maju dari kegagalan. Oke, gimana kabarnya siang hari ini? Oke, terima kasih. Tadi anak-anak Ibu sudah pelajaran apa ya? Belajar bidang studi ya, dengan guru agama ya, Pak Mugi dan Bu Dwi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia dengan Ibu ya. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan ya, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Alifa Sahira, oke, Amel, Veronica hadir ya, Amelia Binivias. Kita berdoa semoga teman-teman yang ada dari Ibu segera sembuh ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran kembali. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Seperti biasa sebelum belajar Ibu selalu mengingatkan ya anak-anak Ibu untuk selalu Ibu ingatkan tentang keyakinan kelas kita. Di mana di situ ada berapa poin? Ada 5 poin sayang ya. Saling menghargai, menghormati, menyayangi ya sesama teman, dengan guru ya kan, yang selalu Ibu ingatkan ya. Jadi kita harus saling menyayangi Nugi ya. Tidak boleh mengapa sama teman Nugi? Dia mengejek terus ya. Itu dia harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sayang ya. Oke, itu. Nah, setelah itu kita belajar tentang bahasa Indonesia. Ibu lihat anak-anak Ibu udah siap semuanya. Nah, jadi ya materi kita yaitu sekarang tentang bab 3 ya sayang ya. Ekspresi diri ya. Ekspresi diri. Ekspresi diri melalui hobi sayang ya. Oke, melalui hobi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sayang ya, anak-anak Ibu ya, anak-anak Ibu itu ya bisa berkomitmen untuk saling menghargai ya hobi teman kita, menghargai hobi teman kita, dan kita juga pasti mempunyai hobi ya untuk dikembangkan nantinya ya. Jadi kita belajar tentang ya menghargai hobi teman kita ya, dan juga kita mengembangkan hobi yang kita miliki ya. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Terus kita mendalami sebuah kisah ya, kita mendalami sebuah kisah ya, sebuah kisah melalui prestasi yang disalurkan melalui hobinya apa. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang kedua. Dan tentunya nanti kita juga akan mempelajari tentang kosakata baru
Jadi ada kosakata baru nanti yang kita dapatkan. Nah, Ibu, apa hobi anak-anak Ibu? Setelah itu Ibu nanti akan memberikan kertas ya. Berkelompok itu nanti di dalam sini juga tentang hobi. Nanti dipraktekkan ke depan tanpa bersuara mempraktekkan ke depannya ya. Sedangkan kelompok yang lain akan menebak apa itu hobi anak Ibu tersebut ya. Nah, itu dia. Nah, setelah itu nanti ada bacaan yang kita baca tentang hobi ya. Tentang hobi nanti ada Ibu tunjuk beberapa anak-anak Ibu untuk membaca cerita tersebut, dan nanti ada yang beberapa juga Ibu tunjuk untuk menceritakan kembali tanpa melihat buku ya. Kalau ada teman lain nanti yang ingin melengkapi, dipersilahkan untuk melengkapinya. Nah, setelah itu nanti setelah kita membaca tadi, nanti ada kosakata baru dan anak-anak Ibu membuat kalimat dari kosakata baru itu. Dibuat kalimat ya, bebas ya. Nah, oke, baiklah. Sekarang kita akan mulai ya. Oke, yang pertama, silakan buka bukunya anak-anak Ibu di halaman 51 ya. Sudah dibuka bukunya halaman 51? Oke. Nah, sudah dibuka di halaman 51. Nah, itu ada banyak gambar sayang ya tentang mengekspresikan hobi ya. Kira-kira yang perempuan berkacamata itu hobinya apa itu? Yang berkacamata hobinya apa? Belajar. Oke, kelompok 2 belajar. Kelompok 3 apa hobinya? Kelompok 3 apa hobinya? Yang perempuan pakai kacamata itu? Bermain laptop. Oke, bermain laptop. Berarti dia suka browsing di internet ya. Dia suka browsing di internet. Nah, kalau kelompok 4 coba yang rambutnya rada kriwil-kriwil itu hobinya apa itu? Menggambar. Apa? Menggambar. Oke, bagus, menggambar. Nah, kelompok 1 yang rambutnya agak berdiri-diri main apa itu hobinya? Oke, main sepak bola ya. Nah, coba sekarang Ibu tanya dulu Jori, hobi Jori apa? Oke. Main bola volinya, pengalamannya bagaimana? Menyenangkan. Oke. Alasannya mengapa suka main bola voli? Seru. Nah, Dimas, kira-kira apa hobi Dimas? Main bola. Kira-kira Dimas bisa menceritakan pengalamannya main bola itu bagaimana? Pernah apa gitu? Kakinya pernah bagaimana? Hah? Apa? Oh, kena tendang teman ya? Oke, pernah kena tendang teman berarti ya. Kira-kira mengapa tertarik dengan main sepak bola? Oke, karena seru ya. Oke lah, sekarang Ibu apa? Ambil ini, silakan nanti kelompok yang lain yang menebak ya. Kira-kira hobi dia apa? Nanti diekspresikan ke depan, mempraktekkan. Nanti kelompok yang Ibu tunjuk, itu yang menebak. Nggak semuanya menebak sayang ya. Jadi nanti yang Ibu minta menebak, itu yang menebaknya. Iya, satu-satu ke depan. Ya, Ibu. Oke, coba. Sekarang Flo, ambil satu Flo. Oke, silakan baca ke depan. No, baca ke depan dulu. Baca ke depan. Oke, nah. Nah, coba sekarang dibuka Flo. Kira-kira apa hobinya itu? Nah, diam aja ya. Sekarang praktekkan. Nah, sekarang kelompok kemana ya Nugi? Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 menebak ya. Nah, sekarang kelompok 1 menebaknya. Oke, sekarang praktekkan. Kira-kira apa hobinya itu yang di kertas tadi? Benar. Oke, benar? Oke, benar. Kasih tepuk tangan. Benar sekali ya, benar. Oke lah. Sekarang Divya, ambil satu. Oke Divya, silakan maju ke depan. Kira-kira apa itu hobi yang di dalam kertas itu? Jangan dibaca ya, di dalam hati saja. Letakkan di sini. Oke lah, sekarang silakan praktekkan.
bagus, silakan duduk. Nah, selanjutnya Mel, ayo ambil Mel. Lah, Nugi, yang keras Nugi ya, satu paragraf aja. Pada awalnya beberapa orang dan teman yang melihat karyaku menertawakannya. Mereka menganggapku buang-buang waktu dengan barang bekas. Namun aku tidak peduli karena kegiatan ini sudah menjadi hobi yang menyenangkan buatku. Oke, stop. Lanjut apa? Riti. Suatu hari ada pelanggan saya datang ke toko. Model kuda kardus yang aku pasang di atas lemari toko menarik perhatiannya. Kami berbincang-bincang lama. Aku senang ada yang memuji karyaku. Ia meminta izin untuk memotret hasil-hasil karyaku dan memajangnya di media sosial. Sampai habis apa ya, Riti? Sejak satu koleksi mainan kardusku mulai dikenal, banyak pengunjung toko ayah datang untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik pembelinya. Teman-temanku Cerita tentang ekspresi diri ya, cerita tentang ekspresi diri melalui hobinya. Yang mana hobi si Jeffrey ya, hobi si Jeffrey apa? Mama tahu ya. Nah sekarang coba ceritakan kembali bagaimana ya ekspresi hobi si Jeffrey ini ya. Ya, Ibu minta dari kelompok 2 dulu ya, untuk menceritakan kembali yang sudah kita baca tadi ya. Oke, Hani coba Hani ceritakan kembali bagaimana ekspresi hobi si Jeffrey tadi. Awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Oke, silakan Hani. Oke, terus gimana? Kata baru yang kita dapatkan di paragraf pertama. Oke, Sahih. Silakan tuliskan. Sahih, silakan tuliskan. Ayo. Siapa? Dimas. Oke, Dimas, ayo. Cepat-cepat tulis di depan. Ayo. Silakan tulis di sini. Kata-kata baru ya. Ayo cepat Dimas. Kosakata baru yang kita pelajari ya. Saya tulis sini. Kosakata baru ya. Nah, siap-siap kelompok 2 ya. Oke, menuliskan kosakata barunya ya. Siap-siap kelompok 2 ya. Tunggu dulu. Nah, sekarang kelompok 2 lagi. Nah, kelompok 2 dari paragraf kedua, kira-kira apa kosakata barunya? Ayo tuliskan. Mel, ambil apa aja lah. Alifah. Nggak usah ambil. Alifah. Hah? Nah, kelompok 3 aja lah dari sini. 1, 2 dari sini. Ayo Alifah. Dari kelompok 3. Sorry, soalnya tadi kan ibu bilang kelompok 4. Biasanya dari kelompok 1 terus. Oke, ayo. Alifah, tuliskan di apa? Nomor 2. Kosakata barunya apa? Ya. Kosakata barunya apa? Siap-siap kelompok 2 ini sayang ya. Yang belum zikanya dapat kebagian ya. Tugas. Oke, next. Berarti setelah juri bola ya. Nanti sayang nanti. Nanti sayang nanti masih kelompok 2. Oke. Maju Flo. Oke. Oke, apa itu artinya mencipta?
Nah, oke, siap-siap kelompok di ini tadi yang menulis model tadi siapa? Oke, ini berarti ini lagi ya. Yang tidak anulah Felis. Felis ngomong apa? Nah, siap-siap Felis. Nah, oke. Semuanya anggota kelompok dapat bagian ya. Nah, nanti gantian sayang dulu. Ya, gantian. Oke lah. Sekarang kelompok 4 itu tutorial. Masa Adi ibu mau yang nggak pernah maju, pokoknya nggak pernah. Ibu mau semuanya anggota kelompok itu, semua anggota kelompok yang aktif belajarnya ya. Oke, nih bawa apanya? Ya dapat bagiannya masing-masing. Perhatikan dulu sebentar. Nah, nomor 1 itu gagap. Ya, apa itu gagap? Berbicara. Ya, jadi arti gagap itu adalah terjadinya gangguan dalam berbicara ya. Itu dia. Jadi kalau orang menulis gagap, berarti kita sudah tahu artinya apa? Ya. Tidak perlu lagi kita menjelaskan apa artinya gagap. Perlu cukup ditulis saja gagap. Kita sudah tahu apa itu artinya lah. Nomor 2 itu menjiplak. Apa menjiplak? Meniru. Oke, menjiplak itu sama juga dengan meniru. Nah, yang ketiga adalah pola contoh. Oke, bisa pola, bisa juga contohnya ya. Nah, yang keempat ada tutorial. Apa itu tutorial? Praktis tentang cara membuat atau melakukan hal tertentu. Oke, ada informasi praktis tentang cara membuat atau melakukan hal atau sesuatu tertentu ya. Nah, itu ada tutorialnya, cara-caranya ya. Oke, nah udah itu ada garasi. Apa itu garasi? Oke, bagian rumah yang mana berfungsi untuk menyimpan mobil. Nah, coba sekarang perhatikan lagi ya Rifki. Apa lagi Rifki? Oke lah. Coba sekarang anak-anak ibu ya bekerja sama dengan kelompoknya buat kalimat ya, kalimatnya bebas ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya buat kalimat ya, 5 buah kalimat yang mana anak-anak ibu harus memasukkan kosakata baru. Yang pertama ada gagap, yang kedua halaman 5 dijawab ya. Ayo cepat, 2 kelompok udah selesai ini ya. Tinggal 2 kelompok lagi ya, ayo cepat, semangat, cepat. Kelompok 4 sudah juga ngumpul, tinggal kelompok 1. Waduh. Mana kelompok 1? Itu. Sudah. Oke. Dapat ya lah. Semuanya sudah ngumpul. Sekarang kita mulai lagi ya. Lah. Bentar lagi kita masih ada waktu berapa menit lagi? 15, 16, 17. Nah, masih bisa. Oke lah, Fatihah. Nanti ada kesempatannya Fatihah untuk bicara ya. Kita bergantian dulu. Nanti ibu persilakan setiap kelompoknya untuk berbicara. Nah, sekarang kita membicarakan tentang refleksi belajar kita hari ini ya. Kita tadi kan sudah belajar tentang bahasa Indonesia ya, yaitu tentang ekspresi diri melalui hobi. Yang mana kita sudah bahas tentang ceritanya melalui si Jeffrey ya, Jeffrey Mamatau. Ya sekarang refleksi itu perasaannya. Jadi, perasaan belajarnya hari ini dengan perasaannya. Ya. Yang kedua itu nanti dijawab per kelompoknya ada yang mewakili lah. Yang kedua, apa pelajaran yang didapat hari ini? Jadi kira-kira anak-anak ibu, ayah, pelajarannya apa? Materi apa yang dapat kita dapatkan hari ini? Ilmunya apa aja yang kita dapat hari ini ya? Nah dari kegiatan kita awal tadi lah, nanti
umpamanya hobi ini gini, ternyata hobinya kalau kita gini-gini bisa gini loh. Tuh. Nah gitu ke depannya ya, untuk jangka ke depannya bagaimana. Nah sekarang ibu mulai. Nah dari nanti boleh melengkapi ya, kelompoknya boleh melengkapi. Nah coba apa Flora? Ya Flora dulu. Kira-kira refleksinya hari ini apa Flora? Oke Flora dipersilakan setelah kelompok 2 kelompok 3 ya. Ya. Lah. Oke Flo. Oke lah yang lain dengarkan dulu. Boleh berdiri di situ boleh. Oke senang. Terus? Terus? Nah, ada yang dari bisa menambahkan lagi? Jadi perhatikan ibu ya, lah perhatikan sebentar. Oke semuanya, lah Fatihah sebentar ya. Jadi kita hari ini sudah belajar tadi kan tentang Jeffrey. Jadi kira-kira ekspresi diri si Jeffrey itu bagaimana? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, tadi ada kita belajar tentang si Jeffrey, ya. Jadi awalnya Jeffrey ini bagaimana? Walaupun karya-karyanya tidak ada yang melirik, tidak ada yang menghargai, tapi dia selalu pantang putus asa, selalu mencoba, dan akhirnya ada yang meliriknya ya kan? Akhirnya dia terkenal ya, bisa terkenal. Begitulah dengan hobi anak-anak ibu ya, bisa kita kembangkan juga. Makanya kita tekuni, sering kita lakukan ya, sehingga nanti kedepannya itu lebih baik lagi ya. Oke, mungkin pertemuan kita pada siang hari ini hanya ini ya sayang ya. Oke, boleh berkemas-kemas. Ketua kelas nggak ada ya. Oke, Rifki tolong ibu dulu Rifki, bukunya seperti biasa dikumpulkan dulu ke belakang ya. Kita di sini bu. Kami guru penggerak angkatan yang siap membawa Rizka Mariati, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi, di mana saya bersama Ibu Siti Aribatul Usna dan Bapak Herson Elfandri Sibagarian, yaitu pengajar praktek yang mendampingi saya dalam kegiatan kali ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat Bu Siska. Oke, baik Bu, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Dimana kan kemarin kita sudah praobservasi sebelumnya dan observasi di kelas Ibu. Sekarang Bu, kemarin kan kita observasi di kelas Ibu, di kelas 5A ya Bu ya, selama 2 jam pembelajaran. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita lakukan observasi Bu? Perasaan sebelumnya tuh cemas ya Bu Siska, maksudnya gimana nanti dalam kelas gitu, kira-kira anak-anak bisa dihandle atau kondisinya gimana gitu. Itu sebelum, tapi karena sekarang kan setelah ya. Sekarang karena pasca observasi itu lebih plong sudah, karena sudah dilalui Bu Siskanya. Tentunya sudah selesai gitu, dan nanti tahu ternyata anak-anak begini gitu kan ketika Bu Siska masuk ke dalam kelas saya ya. Dan nantinya juga mungkin ada masukan nanti nih dari Bu Siska gimana gitu lokal saya gitu. Berarti sudah plong perasaan Ibu ya. Iya. Kalau misalnya Bu, alhamdulillah saya pun melihat tadi pembelajaran Ibu, kalau saya lihat tadi kegiatannya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri bagaimana menilai performa Ibu selama proses pembelajaran tadi? Kalau menurut saya selama proses pembelajaran memang berjalan agak lancar ya Bu Siska ya. Cuman memang ada 1-2 anak yang agak usil gitu lah, kadang-kadang memang kan enggak semuanya gitu ya Bu Siska ya. Jadi ada yang
melambat mengerjakan tugas, ada yang mengganggu temannya gitu. Tapi kan enggak semuanya Bu Siska ya. Itu cuman 1-2 gitu di antara mereka, tapi itu tidak mengganggu sampai dalam proses pembelajaran gitu Bu Siska. Tapi proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar gitu Bu Siska. Ada berjalan baru apa ya Bu ya, separuh ya. Kenapa Ibu bisa menilai kegiatan Ibu seperti itu? Iya, karena memang kan dalam lokal saya itu kan 20 siswa. Jadi cuman ada anak satu yang usil suka mengganggu temannya gitu. Jadi kan nggak terlalu mengganggu sampai gitu. Tapi walaupun demikian proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Itu pun karena mungkin pas di pengerjaan tugasnya gitu, pas pengerjaan berkelompok itu, pas tiba kelompok. Kalau pas di penampilan penampilan anak ke depan gitu itu tidak ada. Maksudnya mungkin karena agak jeda karena pas bekerja kelompok gitu. Jadi sambil bekerja kelompok sambil ngerjain temannya itu memang ada satu anak yang memang kinestetiknya lebih gitu dibanding dengan yang lain ya, terlampau semangat mungkin ya Bu ya. Gitu. Ya, baik Bu. Kira-kira boleh nggak saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya saat berada di kelas Ibu? Oh, boleh Bu Siska. Oke. Kalau menurut pengamatan saya Bu, mungkin salah satunya pembelajaran Ibu menurut saya itu sangat luar biasa ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Karena salah satunya dengan kemarin kan Ibu minta area pengembangannya terlihat aktif nggak anak tadi itu ya Bu ya kemarin. Kalau menurut saya kemarin itu anak sudah terlibat aktif, mereka semangat tunjuk tangan mau ke depan Ibu mengekspresikan diri mereka kemarin itu ya Bu ya, luar biasa. Ada juga kayak pekerjaan sebagai ekspresi dalam bentuk menjawab itu apa yang mereka lakukan. Ada yang sedang menendang bola ini apa, ada juga yang berperan sebagai dijawab sama anak-anak. Menurut saya itu luar biasa sekali. Apalagi strategi yang digunakan itu seperti pipet mimpi ya Bu ya, sedotan mimpi. Itu luar biasa sekali menurut saya. Terlebih nanti anak memprestasikan juga hasil diskusi mereka dalam kelompok ya. Menurut saya itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Bagaimana kalau menurut Ibu selanjutnya, kira-kira dari yang tadi saya kendala, ada nggak kendala yang Ibu alami dalam pembelajaran tadi itu Bu? Kalau kendala itu tadi sih Bu Siska, cuman ada satu anak yang memang kinestetiknya itu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Cuman sepanjang ini itu enggak masalah sih Bu Siska. Cuman kan memang kita sering kasih dia perbuatan-perbuatan yang maksudnya memang kegiatan dalam proses pembelajaran itu yang kinestetik memang bergerak gitu. Jadi kalau dia disuruh itu memang dia mau gitu karena memang dia itu sukanya gitu. Ya. Ada itu memang anak satu laki-laki yang memang orangnya nggak hiperaktif Bu Sis. Dia pendiam banget gitu. Jadi saking pendiamnya ini payah pula kita maksudnya suruh bergerak-gerak ini aja. Jadi memang dia tipe belajarnya mungkin orang yang suka audio gitu, suka mendengarin aja gitu. Tapi memang dikerjain gitu Jadi memang gaya belajar anak-anak ini kan berbeda-beda Bu Siska. Jadi kita memang mengembangkan dari sikap gaya belajar mereka itu memang lebih mengenal gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui tipe gaya belajar anak gitu kan, habis itu kita kasih materinya itu udah itu sesuai dengan yang dia sukai gitu maka adalah pengetahuan mereka tentang materi kita, walaupun setidaknya yang jauh-jauh dulu, tapi mereka paham gitu. Umpamanya nih masalah pecahan gitu kan, jangan kasih yang tinggi dulu, tapi mereka paham cara pecahan, pengurangan, penambahan begini loh gitu, yang ringan-ringan dulu gitu. Jadi dari gaya belajar mereka itulah kita tahu gitu. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Luar biasa ya Bu ya. Ternyata tadi kata Ibu ada kendala sama anak kinestetik, sama yang ada yang pendiam, ada yang kinestetik berlebih juga ya Bu ya. Tetapi tadi udah Ibu sampaikan juga beberapa yang solusi yang Ibu berikan. Kira-kira ada nggak solusi lainnya Bu? Apalagi terlebih sama anak yang pendiam tadi itu Bu. Gimana itu caranya itu? Iya. Kalau saya anak yang pendiam ini Bu Siska memang kalau memang saya lihat dari
dari proses pembelajaran mereka kayaknya dia ini tipe anak yang nggak bisa kita kasih materi yang tinggi-tinggi. Umpamanya kan 2/50 ditambah 5/50 gitu, itu kan udah tinggi tuh, dia belum bisa. Tapi kita kasih aja dulu yang rendah-rendah, umpamanya 2/4 ditambah 3/6 gitu. Nanti disamain penyebutnya dulu, gimana kita mau nambahin 4/6, maksudnya yang rendah-rendah dulu gitu. Jangan langsung yang tinggi. Tapi anak kinestetik tadi lumayan agak di atas dia gitu. Jadi nanti soalnya bisa kita kasih yang lebih tinggi gitu untuk maju ke depan menjelaskan lebih bisa dia gitu. Maksudnya tipe-tipenya ini memang berbeda Bu Siska. Luar biasa ya Bu. Dari situ baru kita bisa cari solusinya biar dia paham gitu. Jadi luar biasa ya Bu ya. Jadi kalau di anak yang tipe kinestetik mungkin kontennya lebih tinggi ya Bu ya, daya jenjang pengetahuannya. Sedangkan untuk anak yang mungkin yang pendiam, mungkin salah satu penyebabnya mungkin daya jenjangnya mungkin di yang low ya Bu ya, maka diberikan konten yang rendah. Iya, yang penting ya. paham gitu. Gini loh caranya, itu dulu yang kita tanamkan gitu. Nah nanti takutnya kasih yang banyak-banyak dia paling aja belum bisa, yang rendah aja nggak bisa kan gitu. Luar biasa. Kayak gitu sih sekali. kalau menurut saya Bu Siska. Menurut saya itu luar biasa sekali Bu dari rencana yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira Bu siapa yang bisa membantu Ibu dalam Ibu melakukan perencanaan seperti itu, kan berarti bahkan Ibu membuat modul ajarnya itu salah satunya, dan kapan mau Ibu laksanakan hal tersebut? Membuat modul ajar Bu Siska, tentu saya kalau pembuatan modul ajar yang khusus namanya kelas 5 Bu Siska ya, saya kan punya rekan sejawat gitu, kayaknya itu lebih tepat, maksudnya kita share gimana bagusnya gitu kan, maksudnya sesama guru. Maksudnya saya kelas 5A, dia 5B nih, si ibu ini kan ada 5B. Nah, jadi share gimana nih, ini gini Bu, ini gini, kayak gitu, itu lebih lebih matchnya lah, lebih cocoknya gitu. Ya. Soalnya sama-sama ya. gitu. Jadi pengalamannya juga kan maksudnya di kelas yang sama, kelas 5 gitu. Jadi saya berkolaborasi dengan guru yang sejenjang dengan saya gitu. Kan nggak mungkin saya dengan yang kelas 6 atau kelas beda fase ya. Terus jadi itu dulu langkah yang pertama saya lakukan untuk membuat modul Bu Siska ya. Sudah kerjasama dengan guru yang tadi. Habis itu baru nanti untuk menentukan selanjutnya lah kok gimana gitu dari situ Bu Siska. Atau nanti mengundang guru yang lebih tinggi untuk masuk ke dalam kelas, itu mungkin kita bisa kolaborasi, maksudnya untuk kalau guru yang lebih tinggi banyak kelas 6 sesekali masuk nih ke lokal saya untuk nengok ngajarnya gimana, kalau ketika dia jam kosong mamanya di lokal dia mamanya bidang studi masuk gitu kan bisa juga tuh dia masuk ke dalam kelas saya. Kira-kira untuk mengetahui gimana proses belajar saya. Pokoknya yang penting sih intinya semuanya itu kolaborasi sih Bu Sis. Semakin kita banyak berkolaborasi, mungkin kan nggak ada yang sempurna, cuma mendekati sempurna atau lebih tepat gitulah, itulah menurut saya Bu Siska. Kira-kira kapan tuh Bu rencana kegiatan Ibu itu? Kalau rencana kegiatan, kalau kita membuat modul memang biasanya di awal semester Bu Siska. Tapi kalau untuk modul kan sudah nih, maksudnya untuk kolaborasinya kolaborasi memang sudah kita mulai Bu Siska ya, masukkan maksudnya guru yang lain masuk ke dalam kelas itu kan sudah kita mulai Bu Siska. Memang ya ketika kita mengundang maksudnya kolaborasi guru lain, namanya kan saya juga kemarin juga melakukan itu, namanya kan kami kan ada P5, jadi kami kan membuat si karak-karak ya kayak gitulah, soalnya saya kan bukan orang asli sini jadi kalau saya nerangin kan takut kurang pas, jadi saya undang lah guru yang paham memang memang asli orang sini gitu kan. Jadi ibu ini belum pernah masuk ke lokal saya, jadi saya minta tolong ibu tuh menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan si karak-karak gitu kan. Saya minta tolong Bu, tolong jelasin gimana judulnya, udah itu alat, bahan, prosedurnya gimana, udah itu takarannya. Jadi nanti anak-anak tinggal praktek gitu kan. Masuk ibu tuh memang ketika anak itu ada yang masuk atau ada tukar guru, jadi mungkin ada fresh gitu, maksudnya tukar. Jadi anak-anak tuh lebih senang gitulah, sedikit tukar yang di depan hal baru kayak gitu sih Bu Siska. Jadi saya itu udah luar biasa ya Bu ya. Berarti ada tadi kata Ibu dibantu sama rekan sejawat sharing, berbagi praktek baik, berbagi pengalaman ya. Apalagi kata Ibu tadi yang luar biasa itu minta bantuan kepada guru untuk melakukan observasi di kelas Ibu, bagian mana lagi yang kurang. Itu luar biasa. Kalau saya kayak gitu sih Bu Siska. Saya jadi penasaran kapan ini bisa saya lihat untuk proses selanjutnya. Kira-kira Bu, ya apa sih yang Ibu dapatkan dalam proses yang sudah Ibu jalani ini kira-kira?
tentu yang proses dari proses yang sudah jalankan yang saya dapatkan Bu Siska ya, tentu saya sedikit banyaknya pasti ada Bu Siska ya. Umpamanya menambah gimana sih saya ke depannya, maksudnya di mana sih letak kekurangan saya, mungkin bisa saya lengkapi. Udah itu gimana sih anak-anak saya tertarik nggak? Oh ternyata memang tertarik loh, berarti saya bisa next, bisa lanjutin lagi gitu. Atau tukar-tukar, maksudnya sesuai dengan bidang studi tentunya Bu Siska yang saya butuhkan ya. Saya bisa ngundang apa itu guru atau orang tua siswa yang memang bisa saya narasumber gitu. Jadi maksudnya biar tukar-tukar mereka jadi nggak bosan, mungkin Bu Siska tetap semangat belajar gitu sih. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, kira-kira apa yang Ibu rasakan saat Ibu di coaching? Perasaan Ibu bagaimana saat di coaching setelah melakukan coaching ini? Perasaan setelah Bu Siska? Iya, setelah Ibu, apa kan selama ini kan mungkin kita belum pernah di coaching ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melalui semua kegiatan, rangkaian kegiatan coaching ini? Oke, kalau setelah di Bu Sis, setelah di coaching tentu udah maksudnya tahu kan di mana titik-titik kita, di mana yang harus kita tingkatkan lagi, di mana yang harus tetap kita lakukan, dan itu memang bagus kan Bu Sis. Jadi mungkin itu setelah di coaching ya Bu Siska ya. Dan udah itu maksudnya udah lega lah kan, udah selesai ya gitu Bu Siska. Jadi apa ini tindak lanjut Ibu setelah apa yang kegiatan Ibu lakukan tadi bagaimana? Oke, kalau tindak lanjut ya ke depannya Bu Siska ya. Mungkin hampir sama tadi sih sebenarnya. Kalau tindak lanjut yang pasti yang positif akan tetap dilanjutkan. Yang positif akan tetap dilanjutkan. Pokoknya sekiranya itu baik untuk anak-anak, baik untuk apa, tetap dilanjutkan, dan mungkin bisa lebih ditingkatkan dari di mana letak yang perlu saya tingkatkan tadi, saya tingkatkan lagi gitu Bu Siska ya. Jadi maksudnya agar lebih baik lagi gitu ke depannya Bu Siska. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Terus saya Bu Siska. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas kegiatan kita hari ini. Selanjutnya kira-kira umpan balik atau tanggapan dari proses ini, kalau menurut saya sudah bagus semua apa yang kita lakukan. Mungkin bisa kita sharing lebih banyak, lebih dalam lagi ya Bu ya untuk proses selanjutnya. Iya Bu Siska. Begitulah kegiatan hari ini, kegiatan pasca observasi yang dilakukan pada kelas Ibu Siti Arilubatul Husna kelas 5A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dengan hati yang besar